Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Krisdamayanti dengan NIM 15012132298 dari kelas AB 4510 ingin menjelaskan tentang masalah Good Corporate Governance atau GCG pada PT Telkom Indonesia. Di sini sudah ada daftar isi apa saja yang akan saya jelaskan mengenai masalah Good Corporate Governance oleh PT Telkom Indonesia yang mencakup pertama keterbukaan atau transparansi, kedua akuntabilitas atau accountability, ketiga responsibilitas atau responsibility, keempat independensi, kelima kewajaran dan kesetaraan atau fairness. PT Telkom Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti saat ini, Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Penerapan konsep GCG diharapkan dapat menjadi pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengaturan dan pengimplementasian Good Corporate Governance memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi, dari penetapan kebijakan dasar tata tertib yang harus dianut oleh top manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap pemangku kepentingan ditunjukkan dengan penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan. GCG merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Fokus akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham atau stockholder, sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Perusahaan menerapkan GCG dan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. KNKG merupakan komite yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko Bidang Perekonomian yang bertugas sebagai pembuat pedoman penerapan GCG di Indonesia, khususnya pada sektor publik. Masuk pada tahap prinsip pertama, yaitu keterbukaan atau transparansi. Dalam keterbukaan atau transparansi ini, perusahaan harus menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, serta menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bentuk masalah atas prinsip tersebut yaitu mengenai kebijakan FUP yang diambil oleh PT Telkom secara sepihak dengan dalih untuk memelihara bandwidth atau kecepatan akses internet bagi pelanggan IndiHome yang lain agar tetap terjaga sehingga dapat memperoleh kecepatan internet yang optimal. Nah, hal ini tentunya sangat merugikan bagi pelanggan IndiHome yang menggunakan layanan internet dengan kebutuhan data yang tinggi. Telkom secara sepihak telah melakukan perubahan kebijakan layanan tanpa sosialisasi dan persetujuan dari pihak konsumen. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas atau accountability. Dalam akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Bentuk masalah atas prinsip tersebut yaitu mengenai adanya dugaan kasus korupsi oleh Direktur Utama PT Telkomsel, Setianto Hantoro, dan Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia, Edi Wicara, atas pengajuan proposal program sinergi New Sales Broadband Telkomsel. Proposal ini diduga tak sesuai dengan penerapannya, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Nah, tercuatnya berita tersebut tentunya sudah mencoreng prinsip akuntabilitas PT Telkom. Prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas atau responsibility. Dalam responsibilitas atau responsibility ini, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Bentuk masalah atas prinsip tersebut yaitu mengenai terjadinya insiden terkait TI yang signifikan, seperti kehilangan data, pelanggaran keamanan, kegagalan proyek, dan kesalahan aplikasi serta kegagalan dalam implementasi inovasi baru yang disebabkan
arsitektur TI dan sistem TI Telkom. Prinsip yang selanjutnya yaitu independensi. Dalam independensi ini, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Bentuk masalah atas prinsip tersebut yaitu mengenai audit atas laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002. Nah, PT Telkom Indonesia menunjuk KAP Edi Pianto dan rekan KAP Haryanto Sahari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi intervensi yang salah terhadap PT Telkom. PT Telkom dan PT Telkomsel dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Prinsip yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Dalam kewajaran dan kesetaraan atau fairness ini, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Bentuk masalah atas prinsip tersebut yaitu mengenai pemutusan perjanjian dalam perjanjian PT Telkom dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja. Dalam ketentuan tentang pemutusan perjanjian ini, tampak sekali bahwa PT Telkom berkedudukan sangat dominan. Dalam hal tertentu bahkan dapat memutuskan perjanjian secara pihak. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.